Halo semuanya, Semuanya. kenalin, aku Sekar sebagai koordinator kesehatan. Waras sebagai kesehatan 1. Aku Syafia sebagai kesehatan 2. Aku Fabio sebagai pengawas kesehatan. Nah, hari ini kita mau ngapain sih guys? Zoom-zoom Hari kayak ini, gini. hari ini kita mau sharing-sharing lagi sih yang pastinya. Tumben nih Ara tahu, biasanya Ara nggak tahu. Nah, waktu itu kan kita udah sharing-sharing sama Dokter Yolin dan Bu Seli. Sekarang kita bakal sharing-sharing sama Dokter Sasa. Dokter Sasanya udah ada nih dari tadi, kita sapa dulu yuk. Halo Dokter Halo Sasa. Dokter Halo Dokter Sasha, Sasa. gimana nih kabarnya? Halo semuanya, Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik, Dok. Baik. Sehat-sehat semuanya kan ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah guys, hari ini kita bakal sharing-sharing hal yang gak kalah menarik tahu buat dibahas, yaitu tentang narkoba. Serem banget gak sih pas dengar kata narkoba? Bener, serem banget. Narkoba tuh udah terkenal di mana-mana dan kalau kita dengar pasti kita merinding gitu. Nah, daripada kita lama dan basa-basi terus, langsung aja kita mulai pembahasan materinya. Untuk Dokter Sasa, boleh langsung share screen. Oke. Oke, wah keren banget ya teman-teman dari Lab School Cibubur ini, Rasda, yang khusus si kesehatan ya. Dari bagian OSIS dan MPK-nya, Wi. Anak-anak hebat, anak-anak berprestasi, keren, dan pastinya punya program-program kerja yang sangat positif demi teman-temannya, demi kita sendiri, dan demi generasi penerus bangsa, ya kan? Keren, hebat. Terima kasih atas undangannya. Untuk aku, nama lengkap aku Dr. Kenansa Anjani Natasha Silva, biasa panggilan singkatnya itu Sasa. Gampang kan? Lebih gampang kan daripada nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya panjang banget. Jadi kalian bisa panggil aku dengan sebutan Sasa aja. Nah, di hari ini Sabtu 23 Juli 2022 kesempatan untuk sharing tentang nafza. Tadi udah dibahas sama teman-teman adik-adik mungkin ya, karena kayaknya kebetulan aku lebih lahir duluan, tapi tentunya pengalaman-pengalaman kalian pasti lebih banyak, lebih hebat, dan lebih keren-keren juga nih semuanya. Senang ketemu sama kalian semua yang nonton, terus semoga nanti sharing session aku kali ini bisa bermanfaat, nggak cuma untuk diri sendiri, tapi di lingkungan sekitar kita juga. Dan untungnya, dan nanti harapannya bisa berdampak positif bagi negara, bangsa, maupun seluruh dunia. Amin. Oke, sekedar perkenalan singkat. Kegiatan aku sehari-hari ini bekerja sebagai dokter umum di IGD. Terus ini ada beberapa profil singkat aku, kenangan-kenangan manis aku, dan juga susah sedih senangnya di masa perjalanan menjadi seorang dokter. Dan tentunya ini teman-teman di kesehatan juga kan concern ya terhadap kesehatan. Jadi aku appreciate banget nantinya kalau ada yang bercita-cita juga menjadi tenaga kesehatan, seperti aku dan teman-teman tenaga medis lainnya, semoga bisa terwujud dan terus gapai mimpi kalian sesusah apapun prosesnya, sebagaimanapun naik turun prosesnya itu kita lakukan dan jalani bersama teman-teman aku. Terus aku juga pernah di Semarang, dulu S1-nya di Semarang, sekarang S2-nya di Jakarta. Kalau dulu S1 di Undip, sekarang S2-nya di UI. Dan juga nggak cuma dari anak-anak kecil ini, waktu itu juga ada kaderisasi dokter cilik untuk anak-anak SD. Di sini mungkin juga dulunya yang SD juga pada dokter cilik juga ya, teman-teman dari Rasda, OSIS, MPK, Lab School Cibubur ini. Nah, semoga teman-teman yang nonton juga yang dulunya juga punya
punya memori kenangan sebagai dokter cilik itu bisa bermanfaat juga materi hari ini gitu. Nah, selain sebagai dokter maupun mahasiswa, pelajar juga nih kayak kalian-kalian ya, banyak deadline, banyak tugas gitu ya. Nah itu aku juga kalau di bidang NAPSA itu juga pernah menjadi volunteer. Nanti kalian juga bisa nih, ada banyak NGO atau organisasi yang non pemerintah, yang organisasi swasta, kemasyarakatan, itu aku pernah menjadi volunteer di sana. Itu nama organisasinya Organisasi Bersama, dan di sana kita juga banyak banget punya teman-teman yang yang sudah terkena narkoba, terus yang direhab maupun keluarga-keluarganya, dan di situ happy banget, maksudnya banyak pelajaran hidup yang nggak bisa didapat di bangku sekolah ataupun teori-teori gitu ya. Di situ aku juga sebagai konselor juga, terus sebagai edukator juga, dan alhamdulillah responnya juga positif, dan emang anak-anak muda kita inilah yang berperan penting terhadap perang melawan narkoba, karena kita ini adalah benteng gitu, benteng untuk melawan narkoba. Oke, nah yang akan kita bahas sesuai request dari teman-teman OSIS MPK Rasda Lab School Cibubur, ini ada 2, yaitu bahaya narkoba bagi kesehatan dan macam-macam narkoba dan efek sampingnya. Nah, gimana sih ini bahaya narkoba sama macam-macam serta efek sampingnya ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut ke arah hal situ, aku mau cerita dulu kenapa sih kita kok penting gitu membahas ini, karena dari banyak kondisi sekarang itu banyak banget berita, banyak banget kasus-kasus yang memang sudah melibatkan anak muda dalam pengedaran narkoba, penggunaan narkoba kayak gitu. Dan Presiden kita sendiri, Presiden Jokowi itu pernah mention di dalam pidatonya itu kalimatnya kayak gini, sudah saatnya kita selaku anak bangsa melek pada apa yang terjadi di sekeliling kita dan bahaya yang akan mengancam. Oleh karena itu dibutuhkan benteng yang kuat. Nah, kenapa judulnya benteng? Karena beliau ini presiden juga sudah membahas tentang benteng. Kita anak muda itu sebagai benteng. Benteng itu tuh apa sih? Benteng itu kan pertahanan awal ya, di kalau perang-perang itu kan jadi pertahanan awal. Nah, kita inilah yang jadi pertahanan awal di depan gitu, agar narkoba nafsa itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita maupun lingkungan kita. Dan ini aku baca-baca berita yang terbaru di bulan Juni sampai Juli 2022, BNN itu berhasil mengungkap 11 kasus. Bayangin, di dalam dua bulan aja udah terungkap 11 kasus. Itu yang terungkap, belum yang kan kayak fenomena gunung es ya. Jadi ketahuannya itu cuma di ujungnya aja, di puncaknya, padahal sebenarnya itu di kenyataan di lapangan itu banyak banget yang nggak ketahuan gitu. Nah, sebesar nih berhasil mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti narkotika mencapai 300 kg atau setara 3 kuintal. Bayangin itu 300 kg itu seberapa gitu ya, kalau itu beras itu udah bisa kita dibagi-bagiin ke sekampung ini kali sebanyak-banyaknya itu kan. Nah, dan yang para pelaku tersangka itu juga negara kita kan negara hukum, itu banyak pasal yang akan menjerat para tersangka, yaitu pasal 14 ayat 2, pasal 132 ayat 2, pasal 112 ayat 2, 132 ayat 2, pasal 111, dan semuanya itu
dirumuskan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dan ancaman hukumannya itu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Itu kan serem banget kan, kayak ya ampun, udah berefek ke kesehatan, terus habis itu berefek ke sosial, kita jadi dikucilkan juga, mereka maksudnya ya, jangan kita, semoga nauzubillah ya. Terus habis itu dihukum juga, hukumannya hukuman mati, penjara seumur hidup, kayak aduh, enggak deh gitu. Hidup kita terlalu berharga untuk dihabiskan hanya di penjara aja gitu. Kita bisa berprestasi, kita bisa mengejar cita-cita kita gitu kan. Nah, sedangkan di masa setelah pandemi ini, itu para pengedar itu malah makin bervariatif caranya dan sangat masif, mereka tuh walaupun pandemi, walaupun banyak yang WFH gitu ya, itu malah nggak jera-jeranya gitu. Mereka putar otak, banyak yang berjualan di medsos, terus diantar pakai ojek online gitu kan, di dalam paket kayak gitu. Itu nggak cuma di Indonesia, teman-teman aku di luar negeri pun juga mereka ternyata dari dulu itu tanpa pandemi itu pun juga mereka nganternya kayak gitu. Jadi di dalam paket, jadi orang nggak curiga gitu, ini isinya apa sih gitu. Ternyata narkoba. Ada juga yang disimpan di dalam, bahkan kalau di pembedahan itu ya, itu kadang ada yang disimpan di vagina cewek. Maaf, itu juga ada. Kayak ya ampun, itu segitunya orang cari cara gimana buat mengedarkan narkoba, saking narkoba itu sangat kayak berharga bagi si para pengedar, karena kan nominal harganya pun juga membuat mereka untung banyak gitu ya. Kita ini kalau berdasarkan statistik, para pemuda Indonesia itu 20 tahun lagi akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dimanapun kita berada, pemimpin di keluarga kita, pemimpin bagi diri kita sendiri, dan nggak kaget juga bahwa akan jadi pemimpin di masing-masing tempat kerja kita ataupun komunitas dan organisasi kita. Nah, sedangkan 20 tahun lagi juga Indonesia itu udah 100 tahun merdeka, dan sering dengar dong ya bonus demografi di 2045 gitu kan. Nah, apa sih yang kalau biasanya kan orang nganggep kayak wah ini bonus demografi, tapi apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, karena nantinya itu nasib bangsa itu di tangan kita, yang bisa kita lakukan itu adalah untuk membina negeri ini itu menjadi lebih baik, terutama itu di bidang kesehatan. Dan nafza itu salah satu problem terbesar bagi generasi muda. Dan kalau misalkan kita udah menanamkan di dalam diri kita dan kita bisa mengedukasi teman-teman di sekitar kita, lingkungan kita akan bahaya narkoba, udah deh pasti insya Allah nanti ke depannya kita bisa sehat, bisa beraktivitas, dan bisa berprestasi gitu. Nah ini kan bentuknya kan piramid ya. Jadi sasaran generasi mudanya itu, aset bangsa itu adalah belah ketupat. Nanti piramid itu kan maksudnya yang anak-anak ini banyak banget jumlahnya, terus yang remajanya agak lebih sedikit, dan yang lansia juga sedikit. Nah, targetnya itu gini, jadi nggak cuma kita concern ke nafza, tapi juga ke pernikahan dini atau perkawinan dini gitu. Jadi kalau misalkan kebelah ketupat itu kan si adolescentnya itu, remaja dan dewasa mudanya itu dia banyak, tapi anak-anaknya itu dikit gitu. Jadi nggak makin banyak. Kalau ini makin banyak anak kan berarti pernikahan dini makin banyak gitu kan. Nah, sasaran kita juga mencegah untuk terjadinya perkawinan atau pernikahan dini kayak gitu, dan seks bebas, karena kesemua itu tuh dark circle gitu. Kalau menurut aku kayak alkohol, narkoba, nafza gitu. Alkohol, rokok, narkoba itu dark circle.
Nah, penanggulangan penyalahgunaan nafsa itu ada 3 intinya. Jadi dari segi supply reduction, demand reduction, sama harm reduction. Kalau supply reduction-nya itu tugasnya polisi, tugasnya BNN kayak gitu, dan hukum-hukum lainnya yang berwenang ya. Karena tugasnya mereka itu mencegah dan menurunkan produksi, distribusi, dan peredarannya. Terus kalau kita ini tugasnya itu di demand reduction. Jadi kita promosi hidup sehat, pencegahan, lalu kita ini nih yang masih bersih itu kita harus berikrar pada diri kita sepanjang hayat untuk selalu bersinar, jadi bersih dari narkoba. Nah, setelah itu ada juga harm reduction, mencegah dampak buruk. Nah, itu tugasnya tenaga medis gitu. Karena kalau udah dampak buruk kan berarti udah berdampak kan, berarti dia udah udah nyoba nih gitu, udah terjerumus gitu. Nah, itu udah biar tugasnya para medis aja, karena tenaga medis aja, karena nanti pun beda-beda, kayak misalkan ketergantungan jenis depresan itu apa dan withdrawal-nya itu apa, itu kayak beda-beda. Yang stimulan tuh apa, withdrawal-nya apa, itu obatnya juga beda-beda. Kayak pengobatan rehabilitasi itu juga itu tugasnya tenaga medis gitu. Tapi kalau yang rehabilitasi boleh banget loh kalian sebagai buat pengalaman ya, sama mengumpulkan pahala gitu, bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi para volunteer gitu, kayak misalkan di pusat-pusat rehab kan nggak cuma di BNN, jadi ada banyak tuh rumah-rumah rehab gitu dari swasta kayak gitu atau yayasan gitu. Kalian sempetin deh kalau ada waktu gitu nanti coba jadi volunteer di sana gitu, kalian rasain beneran gimana strugglingnya mereka, terus kalian pokoknya benar-benar kayak bersyukur sih dapat kesempatan hidup yang bisa lebih baik gitu. Nah ini kalau tadi kan lebih ke overview-nya ya, kayak introduction-nya. Nah ini aku mau jelasin kayak tentang secara medisnya, ini dari scan-nya alat medis itu intinya kayak gitu ya, persimpelnya. Nah itu tuh ada yang sisi otak yang sehat dan otak yang kalau di sini sih kasus pasien ini itu adiksi kokain gitu, kokain addict. Nah, kenapa sih otaknya ini bedanya itu? Bedanya itu kalau kalian lihat yang di sebelah kiri yang sehat, itu kan ijo-ijonya, kuningnya banyak kan, terus ungu-ungunya, birunya itu dikit. Nah, sedangkan yang kanan ini yang dia drug addicts itu brain metabolismnya itu decreasing. Jadi kayak dia metabolisme otaknya itu menurun karena dibuktikan dengan makin banyaknya itu ada yang ungu-ungu, terus ada yang biru. Nah, sedangkan indikator yang di paling kanan itu kalau biru, ungu itu kan menunjukkan dia low ya. Terus kalau yang merah makin hijau, kuning gitu, dia high. Nah, ini apa sih yang low sama high? Itu dopamin producing-nya. Jadi memproduksi dopaminnya itu kalau kita adiksi terhadap kokain atau any other nafsa itu, any other drugs itu, kita bisa menurunkan produksi dopaminnya. Sedangkan dopamin itu gunanya untuk hormon happy, terus cara kerja otak kita, terus metabolisme otak kita itu juga intinya kayak bahan bakarnya itu si dopamin itu gitu. Jadi kayak otak kita nggak bisa nggak bisa kerja secara optimal lagi gitu kalau kita mengonsumsi drugs gitu. Nah, this is why a person who abuses drugs eventually feels flat, lifeless, and depressed. Tapi ini depends on obat apa yang dia konsumsi. Ada yang stimulan itu kan malah dia jadi happy kayak gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan nanti dia jadi feel flat, lifeless, depressed kayak gitu.
Terus, kenapa dia kayak gitu? Karena dia tuh awalnya tuh enjoy things. Nah, tapi yang awalnya tuh menyenangkan bagi dia, tapi kayak kadar senangnya dia itu karena obat itu jadi kayak menurun dan dia harus konsumsi obat lagi biar kadar senangnya itu dia sampai gitu ke kadar senang dia yang awal kayak gitu. Nah, now the person needs to keep taking drugs kayak yang tadi ya, again and again just to try and bring his or her dopamine function back up to normal, which only makes the problem worse, like a vicious cycle. Jadi kayak dia terus-terusan ketergantungan jadinya, ketergantungan obat kayak gitu. Nah, ini ada lagi nih. Kalau yang tadi konsumsi nafzah, kalau yang ini dia heavy drinker. Jadi itu tadi ya, dark circle dari aku rokok, terus alkohol sama nafzah. Nah, ini kalau yang konsumsi alkohol, ini yang kanan itu yang sehat, yang healthy brain, yang kiri yang kiri itu yang sehat. Maksud aku gini, di sebelah sini. Nah, yang kanan itu yang heavy drinker. Ini 15 tahun loh. Efeknya udah segininya gitu kan. Apalagi kalau bertahun-tahun, udah 40-an tahun, udah 30-an tahun gitu kan. Kalau ini kan dia usianya baru 15 tahun aja. Brain activity-nya aja tuh yang merah-merah pink-pink itu kalau yang normal kan wah banyak nih. Jadi otaknya kita tuh ada namanya, mungkin kalian udah belajar ya yang sinaps, terus ada kayak neuron-neuron, terus kayak listrik gitu, aliran listrik. Nah, itu tuh kalau yang normal kan aliran listriknya ibaratnya lancar kan, kencang. Nah, kalau yang heavy drinker of alcohol itu dia kayak macet-macet gitu ininya, aliran listriknya. Nah, alkohol juga affects your brain by difficulty walking, jadi jalannya juga jadi sempoyongan gitu kan, terus matanya juga ini kabur burem-burem gitu, ngomongnya juga nggak jelas, terus kayak, nah hati-hati nih kalau yang slow response, ini kalau slow respon itu kalau di bahasa anak-anak itu anak zaman sekarang, anak gaul itu pokoknya slow kalau dipanggil atau woi gitu nggak denger atau ini itu hati-hati tuh, jangan ini nih minum alkohol nih karena reaksi terhadap stimulusnya itu dia berkurang, terus memorinya loss. Kasihan kan yang kita harusnya wah ujiannya udah bahannya banyak gitu kan, terus mendadak lagi gitu kan, terus banyak, terus kayak udah dihafalin kok susah. Nah ini kalau minum alkohol makin susah lagi. Jadi jangan deh gitu, mending eman-eman otaknya buat mending buat pelajaran-pelajaran yang penting aja nih, yang lebih bermanfaat buat kita gitu. Nah, the alcohol juga will control your brain by telling you to do things kayak si alkoholnya itu juga ada namanya kayak halusinasi, terus habis itu juga kayak dia bikin, aku sih juga belum pernah ya, aku dengar dari pasien-pasien gitu, kayak kadang tuh dia ada halusinasi suara-suara yang dia suruh lo harus nonjok barang itu gitu, atau ngelempar orang itu kayak gitu-gitu. Jadi kayak alkoholnya juga will control your brain gitu to do things. Nah, this drug will make you get dizzy and make you moving crazy when you already drank lots of beer. And it will make you not remember what happened last night, and you will wake up like what happened to me gitu, kayak udah lupa semua, ibaratnya kalau belajar SKS gitu kan, belajar malamnya gitu, pas paginya udah lupa ya. Eman-eman deh belajar ya. Jadi nggak usah, jangan coba-coba. Alkohol juga bahaya, nafza juga bahaya. Ini sama, nah ini terhadap 3 pasien ya, yang ini
yang healthy brain, ini yang addicted, sama keempat-empatnya yang merah-merahnya tuh malah udah nggak ada. Terus semuanya nggak merah, malah banyakan yang biru, ungu, yang hijau juga. Nah ini tadi yang ibaratnya kayak aliran listrik, si kokain, metadon, alkohol, heroin, ini semua nafza semua jenis nafza itu dia mendecrease dopamin D1 sama D2 reseptor availability-nya. Jadi di sini tuh makin dikit reseptornya nih. Ini yang bentuknya kayak UU ini ilustrasi aslinya nggak kayak gini sih ya. Kalau di zoom out, zoom in baru kayak U gini. Tapi ini ilustrasi aja. Nah, ini kalau yang non drug abuser kan dia banyak reseptornya. Kalau ini dikit, jadi si dopaminnya itu nggak bisa nih ke sini gitu. Jadi aliran listriknya tuh macet, mandet gitu. Nah, oke, itu tadi bahaya narkoba sama terhadap kesehatan. Nah, ini yang jenis-jenis nafza sama efek sampingnya. Oke, dari kata nafza sendiri. Nafza itu apa sih? Nafza itu terdiri dari 3 singkatan, yaitu narkotika, psikotropika, sama zat adiktif lainnya. Yang dimaksud dengan narkotika ada contohnya ada opioid, ada kokain, ganja. Terus psikotropika itu ekstasi, LSD, amfetamin, fensiklidin, metaqualon, metilfenidat, fenobarbital, benzodiazepin. Terus kalau zat adiktif lainnya ini ya tadi alkohol termasuk nafza, zat adiktif lainnya. Alkohol, benzen, toluen, aseton, tetradihidroklorida. Tuh. Nah, ini kalau nama gaulnya ini, nama awamnya itu dan berdasarkan efeknya, si efek nafzanya ini sendiri ada dibagi 3, yaitu depresan atau penenang, stimulan, perangsang, sama halusinogen. Jadi membuat halusinasi atau euforia. Contoh-contohnya nih, dari yang depresan itu ada jenis narkotik analgesik, sama kanabis ganja, alkohol, sama psikotropika. Nah, yang narkotik analgesik itu kalau nama gaulnya itu putau, terus morfin, petidin, metadon. Mungkin kalau yang kayak gini putau gitu kan sering dengar kali ya di berita ya. Kalau yang tadi kayak apa itu nama kimia gitu kan. Terus ini kanabis itu ganja yang dosis rendah. Terus ada alkohol juga sama psikotropika, rohypnol, mogadon, diazepam. Diazepam pun juga sebenarnya dipakai khusus untuk kayak di IGD, terus pasien-pasien yang emang sesuai indikasinya. Nah, tapi kalau misalkan diazepam itu konsumsi sendiri, itu banyak efek sampingnya. Nanti aku jelasin juga detailnya banget kayak efek sampingnya apa sih gitu. Terus danapza ini bentuknya itu nggak cuma kayak bubuk, dia bisa ada di dalam ini alkohol juga cairan gitu. Terus bisa di jarum suntik atau enggak ini nih obat-obatan sebenarnya lucu ya warnanya warna-warni gini menarik ya kayak obat-obat puyer adik bayi gitu. Nggak adik bayi juga sih ya warna-warna kayak gini kan, tapi hati-hati itu mereka biasa masukin juga di dalam kapsul-kapsul kayak gini ataupun di minuman kaleng, bubuk-bubuk. Wah, banyak ini juga ada yang spray kayak gitu. Nah, jenis yang kedua itu ada stimulan atau perangsang. Jadi seperti namanya kayak stimulan itu bikin kita jadi senang juga, terus kayak happy berlebihan gitu. Nah, itu ada kokain, terus ada ekstasi, amfetamin itu biasanya ekstasi kita dengarnya, terus sama syabu-syabu itu metamfetamin. Terus yang jenis golongan ketiga itu ada halusinogen, dia bikin halusinasi, euforia gitu, berasa kita melayang-melayang di udara gitu kan. Terus nah jenisnya itu ekstasi, LSD sama jamur kletong. Pernah dengar nggak? Itu biasanya banyak kalau di pasien-pasien aku tuh juga bilang jamur kletong gitu, jamur kletong gitu.
Nah, ini tadi ya kerusakan fisik ini diambil dari Medical Journal Lancet One. Terbukti ini penelitiannya itu dari yang paling menyebabkan kerusakan fisik dan tingkat ketergantungannya tinggi itu heroin, terus kokain, street methadone, barbiturates. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga yang lainnya ini juga berdasarkan sesuai dengan individu kita masing-masing. Kayak penelitian ini kan secara general, secara luas gitu. Nah, balik lagi ke individu kita. Ada yang dia konsumsi ekstasi. Nah, ternyata tingkat ketergantungannya tinggi dan kerusakan fisik sama dia tuh tinggi gitu. Jadi ini berdasarkan itu aja sampel size dari si penelitian Medical Journal The Lancet ini. Cuma emang terbukti, jadi jangan anggap kayak ini kan si ekstasi kan cuma nggak bikin ketergantungan tinggi nih gitu kan, kerusakan fisiknya juga rendah gitu. Hati-hati loh. nggak semua orang kayak gitu. Bisa jadi dengan mengkonsumsi dikit aja badannya kaget, udah deh langsung berefek samping buruk gitu dan bisa langsung ketergantungan kayak gitu. Nah, ini tadi ada substance-nya itu kalau kita para dokter itu ngebaginya itu ada 4 ini berdasarkan, jadi kita ngebagi dia dia obat yang dikonsumsi itu nafzanya itu termasuk golongan mana? Kalau anticholinergic drugs, dimenhidrinat, diphenhydramin gitu tuh ada dibagi 2, ada yang ketergantungan sama ada yang withdrawal gitu kan. Nah, itu beda itu ininya resep obatnya, yang penanganannya. Terus begitu juga opiat, heroin, morfin itu beda juga, yang withdrawal sama overdosis itu dia beda kita ngasih obatnya. Terus yang sedatif hipnotic drugs juga beda di antara ini kedua ini. Pokoknya kita sesuaiin dengan nafza apa yang pasien itu konsumsi gitu. Kayak PR banget kan ya. Kayak beda itu, beda yang lo konsumsi itu nanti obatnya juga beda lagi gitu. Nah, ini kalau rangkuman dari signs and symptoms, tanda dan gejalanya dari intoksikasi atau withdrawal nafza-nafzanya ini. Intinya itu semua nafza itu bisa meningkatkan BP itu blood pressure ya, tekanan darah, ataupun menurunkan, which is itu sangat mengganggu metabolisme tubuh kita karena pressure itu kan dari jantung ya, tekanan darah juga, dan semua tubuh kita ini kan ada darahnya gitu, jadi bisa ngefek ke seluruh tubuh kita gitu, menurunkan blood pressure, terus meningkatkan heart rate, jadi kayak gampang deg-degan gitu, terus menurunkan dan meningkatkan temperature, suhu tubuh ya, suhu metabolisme dari tubuh, terus NORV itu nausea or vomiting, jadi mual muntah, aduh nggak enak banget kan mual muntah karena ini aja, karena makan atau telat makan kayak gitu aja udah nggak enak banget, ini apalagi karena obat gitu kan, obat terlarang gitu, kayak aduh bikin PR lagi gitu kan, kayak yang harusnya nggak mual muntah ini jadi malah bikin mual muntah gitu. Nah, tanda-tanda fisiknya itu juga bisa dilihat dari mata. Jadi matanya itu pupilnya itu dilatasi, membesar atau mengecil gitu, jadi pinpoint gitu. Nah, terus ada juga yang bikin nistagmus. Jadi nistagmus itu si bola matanya tuh jadi kayak gerak-gerak gitu. Nah, terus di TR ini deep tendon reflex, jadi meningkat ataupun menurun. Ini berdasarkan tergantung si obat apa yang dikonsumsi sama dia overdose, intoksikasi atau withdrawal. Nah, kenapa sih si deep tendon reflex ini apa hubungannya gitu? Emang kenapa kalau meningkat, kalau menurun gitu kan? Nah, itu
itu penanda bahwa saraf kita itu ya itu tadi yang apa namanya, kalau kita di otak kan harus ngeceknya harus pakai tadi ya scan khusus gitu yang ada di rumah sakit, dan itu nggak semua rumah sakit ada gitu di center-center tertentu, bahkan di luar negeri juga terbatas gitu kan. Nah, cara ngecek sistem saraf kita benar atau enggak, lancar atau enggak, konslet atau enggak gitu kan, itu tuh dengan deep tendon reflex ini. Banyak cara, misalkan dari yang refleks di siku, refleks di lutut atau di ankle gitu. Nanti kalian belajar deh, ada refleks tentang patella, terus apa namanya refleks dari Achilles kayak gitu-gitu. Terus tricep refleks. Nah, dia itu kenapa kok meningkat sama menurun? Jadi berarti ya itu tadi ada konsletnya. Jadi di sistem sarafnya dia itu nggak jalan lurus, ibaratnya nggak lancar gitu, tapi ada hambatannya, makanya yang bikin si refleksnya itu tuh meningkat sama menurun. Dan itu cara pemeriksaan fisik saraf yang paling sederhana gitu. Kita para dokter dengan pemeriksaan fisik bermodalkan palu refleks aja itu bisa gitu, tanpa harus nge-scan otaknya kayak yang tadi yang ada zat-zatnya kelihatan tuh, oh ada warna biru, merah, hijau gitu kan. Nah, terus ataksia juga, dan halusinasi sama delusi. Nah, ini rinciannya satu persatu kalau intoksikasi stimulan. Tadi itu kan stimulan contohnya amfetamin, metamfetamin, ekstasi ya, kokain. Nah, dia itu kalau yang intoksikasi penggunaan awalnya itu dia bisa bikin euforia, terus kecemasan, terus jadi tension, terus mudah marah gitu. Nah, atau dua atau lebih dari ini ke-9 ini nih. Gitu. Nih yang di merah itu yang paling sering aku temuin. Jadi dia takikardi itu tadi nadinya itu cepat atau bradikardi, terus tadi ya dilatasi pupil, terus sama psikomotor agitasi atau retardasi, yaitu jadi sempoyongan gitu lah ibaratnya. Nah, terus habis itu kalau dia withdrawal itu kayak ketergantungan lagi kayak gitu. Nah, dan jadinya dia di fase yang dia harusnya biasanya tuh konsumsi selevel segini gitu. Nah, tapi dia nggak dapet obat nih. Nah, jadi dia kan menurun gitu kan. Nah, itu namanya kondisi withdrawal, di mana dia tuh ada reduction terhadap kandungan yang biasanya dia konsumsi gitu. Nah, ini dia bisa disforik atau fatigue. Jadi kayak kelelahan kayak gitu ya. Nah, terus habis itu bisa insomnia juga, hipersomnia gitu. Nah, makannya juga jadi makin banyak gitu, gampang lapar gitu. Hati-hati tuh yang gampang lapar. Tapi semoga sih gampang laparnya karena emang pengen makan gitu ya, bukan karena withdrawal dari stimulan drugs ini. Nah, terus yang opioid medication itu tadi heroin atau morfin, itu dia bisa bikin apatis, terus disforia juga, terus si pupilnya matanya itu konstriksi, terus bisa koma sampai nggak penurunan kesadaran gitu, sampai nggak tahu ini di mana gitu kan. Terus nah kalau withdrawalnya itu dia bisa membuat perasaannya itu jadi disforik sama kayak yang yang intoksikasi ya. Terus mual, muntah, terus ototnya juga sakit-sakit semua. Terus sering ngeludah gitu. Kalau banyak kan pasien-pasien juga yang kayak ngeludah terus gitu. Terus sama hidungnya tuh juga kayak emang agak kayak ada tandanya dia merah-merah kayak gitu. Terus sama pupilnya juga dilatasi.
terus habis itu gampang berkeringat, diare, gampang nguap, demam, insomnia. Nah, itu susah tidur, itu hati-hati, itu efek samping dari obat-obatan opioid ini. Kalau kanabis tadi ada depresan kan, ganja itu dia lebih ke arah matanya. Biasanya kalau kita lihat pasien-pasien ini matanya merah kayak gitu tuh kemungkinan besar dia konsumsinya itu kanabis. Nah, sorry. Terus sama ya, dia kecemasan, bikin kita cemas. Terus walaupun dia efek awalnya itu depresan, emang mendepres jadi kayak tenang, nyaman gitu, kayak tenang gitu, kayak kayak kalau pasien-pasien bilang tuh kayak melayang gitu kan. Nah tapi jangan salah, itu nanti tenangnya itu tenang sesaat gitu, melayangnya melayang sesaat, nanti dia bisa cemas lagi. Terus mulutnya juga kering, gampang kering. Terus sama rasa ingin makannya itu juga terus-terusan gitu. Nah, kalau yang cannabis withdrawal itu efek sampingnya, tanda-tandanya juga itu dia lebih gampang nervous, terus susah tidur, sama ya insomnia. Jadi rata-rata pada kayak gitu, pada gampang marah, susah tidur gitu kan, gampang cemas gitu, gampang nervous gitu, dan moodnya pun juga perasaannya jadi terdepresi, yang harusnya dapat nilai 100 gitu, malah harusnya kan seneng ya. Ini dia malah ya udah flat aja, biasa aja gitu. Nah, ini kalau yang alkohol intoksikasi itu jalannya tuh yaitu tadi sempoyongan, terus banyak ya, kalau yang kayak di luar negeri kan mereka terbiasa kayak pergaulan bebas gitu kan, seks di mana-mana kayak gitu. Nah, itu juga banyak yang kayak gitu, apalagi pasien-pasien bule juga kayak jadi rasa ingin berhubungan seksualnya itu jadi tinggi setelah mengonsumsi alkohol gitu. Terus jadi agresif, dan ngomongnya itu juga nggak jelas gitu kan. Terus dia nggak bisa koordinasi kanan kirinya, itu jadi linglung gitu. Nah, terus matanya juga nistagmus. Terus bahkan ada yang sampai stupor atau koma, itu penurunan kesadaran, pingsan gitu lagi, bahkan sampai yang susah itu dibangunin kayak gitu. Terus kalau alcohol withdrawal itu dia hiperaktif juga, tapi hiperaktifnya tuh dia nggak sadar, kayak dia ini banget kesana sini, orang ngelihatnya kayak bersemangat, dia ngerasanya bersemangat, padahal orang ngelihatnya kok kayak ngapain itu orang gitu kan, mondar mandir terus gitu. Terus tremor tangan juga. Nah, itu banyak banget terjadi kalau misalkan yang pengonsumsi alkohol itu emang jelas kayak hampir semua pasien deh tangannya tuh tremor juga gitu, karena kan di tangan juga banyak saraf-saraf kecil ya. Jadi dia ngefek ke saraf memang. Terus sama ansietas, kecemasan, sama mual, muntah. Terus yang paling khas juga dia ada halusinasi pendengaran sama penglihatannya, itu kayak tadi dia ngedenger suara dia tuh ngomongin kamu loh ya. Terus itu tuh ada ini loh, ada musuh kamu gitu, jadi kamu harus ngelemparin dia pakai batu misalkan kayak gitu. Itu emang bener si pasien-pasiennya itu bilang, dan rehabilitasinya pun juga kita fokus juga pada halusinasinya itu, jadi kayak bagaimana dia menstimulat si pikirannya dia dan menghalau halusinasi suara-suara yang nyuruh dia macem-macem bertindak kriminal kayak gitu. Nah, oke, ini dari segi terapinya. Jadi ada farmakoterapi sama non farmakoterapi bagi para pengguna dan penyalahguna narkoba nafza. Jadi PR-nya banyak. Cuma cuma make ibaratnya kayak
oh dia kan cuma coba-coba gitu ya. Tapi padahal PR dari terapinya itu banyak banget. Dari segi farmakoterapinya itu kita harus, apalagi tenaga medis ya, kita itu harus menerapi simptomatiknya. Jadi misalkan kayak tadi dia ada mual muntah, ya udah kita obatin obat mual, obat muntah gitu. Terus dan tergantung dari kalau withdrawal itu kan ada berbagai jenis tahapan resepnya buat dia. Jadi kayak kita pertama yang dosisnya segini dulu, terus nanti mulai ditambahin, dievaluasi lagi gitu. Wah, PR-nya banyak deh pokoknya. Terus kita harus kasih terapi substitusi juga. Jadi kayak si orang ini, pasien ini konsumsi kokain gitu. Terus apa nih yang bisa mensubstitusi si kokain ini agar si orang ini nggak mau lagi gitu konsumsi kokain. Makanya rokok juga kan sangat berbahaya ya. Dan komplikasinya, apalagi kalau udah muncul komplikasi kayak tadi yang koma, terus blood pressure-nya meningkat, menurun, heart rate-nya juga meningkat, menurun, itu udah kemana-mana deh, karena udah melibatkan ke seluruh tubuh. Sama kalau ada dual disorder, kayak tadi kan halusinasi itu, ini tuh kalau di kedokteran atau di kesehatan ini termasuk penyakit yang psikiatri. Jadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit psikiatri lainnya kayak gangguan mental organik, terus habis itu otaknya ansietas, ada depresi, itu juga udah linker aja tuh. Jadi disordernya nggak cuma ketergantungan, tapi juga ada fase depresinya, ada fase kecemasannya, kayak gitu. Itu PR banget. Nah, sedangkan non farmakoterapinya, kalaupun nanti ada di sekitar kita yang sayang sekalinya sudah terjerumus pada penyalahgunaan narkoba, itu sejatinya kita sebagai makhluk sosial ya yang harus berguna ke banyak orang dan orang lain gitu. Stoplah stigma tentang negatif dari si orang itu. Jadi yang negatif itu bukan orangnya tapi perilakunya gitu, dan itu hal yang bisa diubah kalau memang si orangnya itu mau dan dia berada di lingkungan yang tepat. Nah, kita sebagai generasi muda, remaja, dan teman yang baik, sahabat yang peduli, itu sudah sepatutnya kita menjadi lingkungan yang tepat bagi mereka gitu. Jadi yuk kita asalkan kita sendiri bisa membentengi diri kita ya. Jangan sampai akhirnya kayak lu coba nih, ini nanti gini kayak gitu. Taunya kita jadi ikut nyoba gitu, jangan. Nah, kalau di diri kita udah kuat gitu, kita bisa membantu mereka mensupport mereka bahwa yuk bisa kok sehat lagi gitu, dan ayo semangat konsumsi obat-obatan yang udah diresepin itu, karena bakalan banyak gitu kan, kayak yang tadi PR-nya bagi tenaga medis, bagi dokter, bagi perawat aja tuh juga udah banyak. Jadi kayak dan kita emang butuh para supporter dari pasien-pasien itu buat bikin si pasien itu bisa konsumsi obat yang diresepin itu dengan rutin gitu. Jadi nggak cuma terputus percuma dong, kasihan gitu kan. Jadi mereka itu juga butuh self-help group, terus terapi religi juga, banyak di rumah sakit jiwa kayak gitu tuh kita juga kerjasama sama ustadz-ustadz, terus pendeta gitu. Pokoknya tergantung agama dari para pasiennya itu apa, kita datengin gitu. Karena itu sangat penting juga, karena kan ya balik lagi semua ke Tuhan gitu ya. Kalau iman kita kuat sama Tuhan, insya Allah kayak gimana pun bentuk dosanya atau godaannya itu insya Allah kita bisa halau gitu, dan tetap berada di
jalan yang benar. Udah kayak itu aja aku. Tapi serius terbukti itu kalau kita iman kita kuat, nanti kita bisa kok menjadi benteng bagi diri kita sendiri. Terus ada juga suppressive expressive terapi, itu biasanya dilakuin sama psikolog, psikologis kayak gitu untuk para pasien gitu. Jadi dia tetap kan moodnya itu kan terdepressed, terus dia juga gampang ansietas gitu kan. Jadi di SET ini dia lebih kayak gali lagi perasaannya dia, jadi dia bisa show off rasa senangnya, terus dia bisa terima rasa sedihnya, rasa marahnya kayak gitu. Jadi nggak makin mengumbar-ngumbar kemarahan gitu kepada orang lain kayak gitu. Terus ada relapse prevention therapy, ini kalau harapannya sih jangan sampai ke tahap ini, karena kalau relapse itu kan berarti dia keulang lagi ya, yang efek-efek yang tadi itu jadi relapse lagi, jadi muncul lagi kayak gitu. Nah, cuma kalau ternyata dan emang sayangnya banyak pasien yang relapse lagi, jadi dia putus obat, terus maksudnya putus obat dari dokter, terus dia kembali lagi tuh ke teman-temannya yang ngasih dia nafza itu, suntikan lah, terus dari pil lah kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi dia konsumsi lagi. Nah, itu relapse lagi. Jadi kayak kita ada terapi namanya pencegahan untuk relapse-nya itu. Terus ada juga codependency terapi, sama yang paling penting ini motivational interviewing. Jadi emang kita butuh face to face sama pasien, kayak kita ngobrol gitu kan sama pasien untuk memotivasi lagi diri mereka. Dan kalian nggak cuma dokter yang bisa melakukan itu, nggak cuma psikolog gitu, nggak cuma perawat, kalian pun juga bisa menjadi motivasi bagi mereka lagi dengan menunjukkan prestasi kalian, terus dengan menunjukkan bahwa dia itu diterima loh di lingkungan kita, asalkan merubah perilakunya lagi kayak gitu. Itu sangat berharga bagi para pasien yang menyalahgunakan nafza. Dari kesemua nafza tadi itu banyak pasien yang menggunakan itu dengan alasan dia terenggut kebahagiaannya gitu. Ibaratnya dia lemes, dia sedih, dia lagi di fase terpuruknya gitu. Nah, emang ada namanya nih hormon happy yang naturally yang diproduce sama tubuh kita. Nah, ada hormon happy-nya itu ada namanya disingkat DOS, dopamin, oksitosin, serotonin, sama epinefrin. Nah, kenapa itu namanya hormon happy? Karena saat kita merasakan cinta itu hormon yang banyak itu serotonin yang warna hijau, terus dopamin biru, sama oksitosin tuh warna orange gitu. Jadi it happens naturally gitu. Secara biologis itu dan kimiawi itu emang ada di otak kita gitu. Dan kita membutuhkan itu. Nah, sedangkan kalau depresi nih kan dopamin sama serotoninnya turun. Jadi si para penyalahguna nafza itu butuh dopamin dan serotonin untuk meningkatkan kebahagiaan dia lagi. Nah, sedangkan kalau stres nih yang banyak itu malah norepinefrin gitu kan. Nah, tapi kita nggak pantas untuk mencoba-coba dan menyalahgunakan nafza untuk mencapai untuk mendapatkan hormon happy kita. Tapi kita bisa mendapatkan itu kalau dopamin itu kan disebutnya pleasure and reward chemical ya. Jadi kita bisa mendapatkan itu dengan makan buah-buahan, terus minum air mineral yang sehat, terus cukup tidur. Terus kalau oksitosin kita juga bisa
bisa mendapatkan itu secara alami dengan cara kita spending time with friends, nongkrong-nongkrong, tapi nongkrongnya yang bermanfaat gitu. Terus kita ngobrol, kita curhat, terus sama kita mensupport teman-teman kita kayak gitu. Terus ini endorfin. Oh sorry, ini tadi aku salah sebut yang epinefrin harusnya maksudnya endorfin ya, dose. Nah, itu dia pain relievers tapi secara yang alami. Itu bisa dengan cara olahraga, terus kita ketawa-ketawa sama teman-teman, happy-happy, sama makan coklat. Tuh. Terus kalau di serotonin, hormon serotonin ini kita bisa mendapatkannya karena dia mood stabilizer, jadi kita bisa dapetin kalau kita berjemur di matahari, terus habis itu kita merefleksikan lagi, mengingat-ingat happy memory, terus sama meditasi kayak gitu. Nah, ini beberapa foto aku juga. Intinya aku mau mengajak kalian untuk yuk jadilah remaja yang berguna bagi society, bagi bangsa, bagi negara. Aku appreciate banget sama OSIS MPK Rasda ini karena organisasinya juga kayak aku dulu di HimakaU pas kuliah gitu kan. Itu organisasi himpunan mahasiswa, dan aku tahu di sini kalian sudah berada di organisasi, di komunitas yang tepat, dan yuk kita alihkanlah waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat dan hobi kita. Hobi kita juga mendatangkan prestasi. Aku suka nari, jadi aku alhamdulillah sempat dikirim ke Eropa gitu untuk nari tradisional. Jadi sekaligus mempromosikan negara juga kan. Ini pas di organisasi anti narkoba. Ini ada beberapa pesan dari aku. Ayo kita lanjutkan gerakan nasional perang melawan narkoba, dan marilah kita bersama-sama menjadi generasi muda dengan bergandengan tangan untuk mencapai benteng yang kuat. Dan kita pasti bisa mewujudkan negeri kita bersih dari narkoba, karena sesuai yang ada di virtual background ini, orang yang hebat tidak akan menggunakan narkoba. Oke, itu sharing session dari aku. Semua keputusan di tangan kalian, aku tidak memaksa. Silakan pilih sendiri yang mana sisi kalian yang kalian pilih, mau yang sisi kanan atau sisi kiri, terserah. Dan resiko di tangan kalian masing-masing. Oke. Kalau ada pesan-pesan dari aku ini, say no to drugs and yes to life. Karena dengan drugs, we have no life. Kontak aku kalau misalkan ada pertanyaan atau mau sharing-sharing yang lain, boleh banget ke email atau ke WA. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih OSIS MPK Rasda Lab School Cibubur. Wah, bagus banget materinya. Benar-benar bermanfaat banget gak sih? Bener, terus penjelasannya juga detail banget. Yang tadi aku dapat itu, benar yang kata tadi Syarira bilang, kalau narkoba itu serem banget. Yang tadi udah dibahas sama Dr. Sasa, ada dari ojol yang ngirim-ngirim paket, itu juga serem ya. Dan narkoba juga ada dalam bentuk spray, kaleng-kaleng, dan pil. Nah, benar banget. Terima kasih Dr. Sasa atas penyampaian materinya. Widih, benar. Mantap banget nih pembahasannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yuk. Yuk. Nah, untuk pertanyaan pertama, aku mau nanya nih, Dok. Apakah penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan penyakit jiwa? Oke, sesuai yang tadi aku ceritain singkat ya. Iya, benar banget. Penyalahgunaan narkoba itu termasuk kalau dari segi DSM-4, 5, DSM-5 itu yang ibaratnya kitab yang kita pelajari di segi kejiwaan, itu dia termasuk dalam diagnosis di situ. Jadi itu merupakan penyakit kejiwaan gitu. Sakit jiwa berarti yang penyalahguna narkoba itu ya.
Dan nggak hanya karena termasuk di dalam diagnosis penyakit psikiatri itu, tapi ya itu tadi dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit kejiwaan lainnya kayak depresi, kecemasan, itu semua penyakit jiwa gitu. Bahkan bisa lebih parahnya lagi itu dia bisa sampai ke fase yang emang depresi berat yang sampai bikin dia ingin bunuh diri, itu ada pasien yang kayak gitu. Berarti jawabannya bisa terkena penyakit jiwa ya? Iya, karena itu dia sendiri emang penyakit kejiwaan. Oke, terima kasih dok. Iya. Oke, untuk pertanyaan kedua, kenapa sih dok narkoba itu bisa cepat berkembang di Indonesia? Oke, kalau menurut aku ya tergantung dari tiga strategi itu tadi. Tapi yang bisa kan kenapa ya berkembang pesat itu yang bisa benar-benar mempengaruhi secara luas itu demand reduction-nya. Kayak kalau misalkan kita berbisnis aja, kalau kita nggak ada demand, nggak ada permintaan, itu para penjual bingung juga kok mau ngejual kemana gitu kan. Jadi kenapanya itu, yaitu banyak permintaan, banyak yang kayak butuh si obat ini gitu, obat terlarang ini, nafza ini. Jadi para penjual pun juga makin deres dia memproduksi. Karena percuma juga misalkan dari segi hukum para polisi, BNN kayak gitu udah nangkep semua, tapi kalau misalkan kita masih banyak remaja-remaja apalagi ya yang pengen terus mengkonsumsi itu, apalagi butuh dosis yang enggak yang enggak kayak yang awal, jadi kayak dia makin butuh banyak dosisnya lagi, itu jadi makin susah di stopnya di Indonesia ini gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi ya dari segi penurunan dari substansi produksinya tadi itu emang harus harus ditingkatin lagi, karena itu tadi fenomena gunung es yang terlihat itu, yang ketangkep itu cuma segelintir aja, aslinya itu banyak banget. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan seseorang ingin mencoba narkoba padahal dia itu udah tahu akibat buruknya? Karena ketergantungan. Tadi otak kita kalau udah ke papar obat-obatan itu mau lagi gitu. Jadi walaupun dia udah tahu nih habis minum obat ini gue jadi sempoyongan, gue jadi ngeliang, pusing, terus mual, muntah kayak gitu. Tapi otaklah yang butuh lagi, kayak dia makin kayak tadi kan ada yang withdrawal juga. Jadi makin nggak dikasih, si otaknya tuh minta terus gitu yang bikin ketergantungan. Berarti kalau misalnya kita pakai narkoba, udah pasti ada ketergantungan gitu ya, dok? Kebanyakan iya sih. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah narkoba bisa digunakan untuk medis? Iya, ada kayak tadi ya diazepam, ada obat-obatan narkoba khusus beberapa doang itu yang digunakan untuk medis memang, tapi sesuai dengan dosis dan kontraindikasinya. Yang kita pakai itu efek ke otaknya. Dan kita juga kayak yang diazepam itu kan dia kayak penenang. Jadi kita pakai di pasien-pasien yang gaduh gelisah, yang susah untuk ditenangkan. Nah, kita kasih dosis yang juga kecil, dan kita udah pikirin tuh, oh
dengan kita kasih obat ini nanti efek dia bakalan kayak gini. Jadi kita udah siapin obat untuk penurunnya, penghalaunya gitu. Jadi memang itu untuk medis juga, tapi di dosis yang khusus dan benar sesuai indikasi gitu ke pasiennya. Kalau misalkan yang dia normal-normal aja kayak gini, kita sehat-sehat aja tapi ngonsumsi narkoba malah ngefek ke sistem saraf, terus ke pencernaan, ke sistem peredaran darah, dan lain-lain. Baik, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Dokter Sasa sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Oke. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Dokter Sasha sudah mengisi acara kita pada hari ini yang bertema bebas narkoba. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dengan teman-teman menonton video ini, kalian mendapatkan wawasan lebih mengenai bebas narkoba. Karena sharing-sharing kita hari ini sudah selesai, maka kita tutup kegiatan hari ini. Aku Sekar. Aku Ara. Aku Syafia. Dan aku Fabio. Kami pamit undur diri. Terima Terima kasih. kasih Dokter Sasa. Bye-bye semuanya. Semuanya.